Sahabatku, pemimpin di seluruh Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Saud Stompul, etos master dan motivator nasional. Saya dengan penuh kebahagiaan ingin berbagi kepada sahabatku pemimpin tentang fungsi pemimpin. Materi yang ingin saya berikan kepada sahabatku adalah 5 fungsi pemimpin bagaikan 5 fungsi jari tangan. Sahabat pemimpin, kita tahu kepemimpinan berasal dari bahasa Inggris, yaitu leadership. Leader artinya pemimpin, ship artinya kapal atau bahtera. Dalam satu kapal atau bahtera, seorang pemimpin yang disebut dengan nahoda sangat fundamental perannya untuk mengarahkan dan menggerakkan orang-orang dalam satu kapal tersebut agar tiba pada tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Demikian juga kapal itu diartikan sebuah organisasi. Sahabatku pemimpin di pemerintahan, di perusahaan, BUMN, dan juga komunitas sosial lainnya memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam menggerakkan orang-orang dalam organisasi yang sahabatku pimpin. Oleh karena itu, 5 peran ini menjadi sangat penting Anda lakukan demi menggerakkan orang-orang dalam organisasi tersebut. Fungsi yang pertama sebagai pemimpin adalah fungsi komunikasi, disimbolkan dengan jari jempol atau induk jari. Fungsi yang kedua adalah menetapkan target organisasi, disimbolkan dengan jari telunjuk. Yang ketiga, fungsi pemimpin adalah tim penggerak, tim building, tim yang membangun tim, disimbolkan dengan jari tengah. Yang keempat adalah fungsi pemimpin adalah fungsi motivasi. Fungsi memotivasi disimbolkan dengan jari manis. Yang kelima adalah fungsi pemimpin adalah fungsi pemberdayaan, disimbolkan dengan jari kelingking. Sahabat pemimpin, bagaimana kelima ini berperan dalam satu organisasi? Yang pertama, jadilah Anda komunikator yang luar biasa. Komunikasi berasal dari komunio, persekutuan, atau bahasa Inggrisnya community. Satu persekutuan akan berjalan dengan baik, akan mantap satu sama lain komunikasinya kalau ada relasi atau hubungan yang baik. Maka oleh karena itu, bagaimana memperkuat hubungan di organisasi dibutuhkan keahlian sahabatku untuk berkomunikasi. Sehebat apapun keputusan Anda, sehebat apapun kemampuan Anda, tetapi kalau lemah berkomunikasi, maka Anda tidak bisa menggerakkan orang-orang dalam organisasi. Anda hendaklah bisa berkomunikasi di internal dan juga eksternal. Kita lihat simbol jempol ini bisa berfungsi menyentuh telunjuk, menyentuh tengah, menyentuh jari manis, menyentuh jari kelingking. Itulah peran atau fungsi seorang pemimpin dalam bidang komunikasi. Harus bisa berkomunikasi ke seluruh unit kerja sesuai dengan ruang lingkup Anda sebagai pemimpin. Nah, yang kedua, Anda harus memiliki target yang jelas. Sebab apa? Kalau organisasi tidak memiliki target yang jelas, maka sampai kapanpun tidak bisa organisasi itu berjalan dengan baik dan juga tidak akan sukses. Kenapa? Kesuksesan kalau diartikan tetapkan target, berjuang mencapai target, tercapai target, itulah namanya sukses. Jadi tugas Anda harus cerdas menetapkan target. Nah, yang ketiga, tugas pemimpin harus bisa menggerakkan seluruh orang-orang dalam sebuah organisasi. Bagaimana sistem berjalan, itu termasuk juga tugas Anda, karena organisasi itu adalah sebuah sistem dan juga diturunkan menjadi subsistem. Artinya unsur-unsur di dalamnya harus berjalan satu sama lain dan Anda harus menggerakkan. Tim singkatan dari T, together, E, everyone, E, achieve, M adalah more. Artinya tugas Anda juga
harus menggerakkan seluruh orang-orang agar berprestasi satu sama lain dan berkelanjutan. Yang keempat, fungsi Anda adalah fungsi motivator. Kita tahu ada di perusahaan itu atau di organisasi itu mencapai target, ada juga tidak. Orang mencapai target pasti dia bagus, biasanya kompetensinya dan juga etos kerjanya atau karakternya. Tetapi ada juga karyawan tidak mencapai target. Karyawan tidak mencapai target kemungkinan dua penyebabnya. Pertama, bisa karena nggak tahu cara kerjanya atau karena memang motivasinya rendah. Maka peran motivasi Anda menjadi sangat penting dalam meningkatkan motivasi mereka agar mereka bisa memaknai pekerjaannya, tidak hanya mencari uang dan jabatan, tetapi ada yang lebih mulia, yaitu dimaknai pekerjaannya sebagai ibadah, pasti bangkit motivasinya. Kedua, kalau mereka tidak bisa mencapai target karena tidak tahu cara kerja, Anda silakan lakukan namanya training atau coaching. Anda yang sudah pemimpin pasti terbiasa mendengarkan namanya coaching atau juga training. Nah, kemudian misalnya karyawan-karyawan baru yang belum menguasai bidang pekerjaannya, lakukanlah pembinaan kepada mereka, termasuk juga melalui karyawan senior, bimbinglah orang-orang baru di perusahaan, tetapi itu atas nama pemimpin di mana Anda bekerja. Sahabatku semua pemimpin, kita ulangi kembali, peran Anda sebagai fungsi Anda yang pertama adalah fungsi komunikasi, kedua menetapkan target, yang ketiga menggerakkan, yang keempat adalah motivasi, yang kelima adalah memberdayakan. Bagaimana caranya? Silakan Anda berlatih, pasti Anda bisa. Dan bila mana perusahaan Anda atau unit kerja Anda membutuhkan training leadership atau practical leadership, siap mendukung sahabatku semua. Dan juga silakan subscribe, komen. Kita punya video ini, video Saus Tompul Motivator, agar kita bisa bertemu berikutnya. Sebab saya akan terus mengembangkan etos kerja dan juga kepemimpinan. Termasuk berikutnya, saya akan berikan satu penjelasan, 1 menit memuji, 30 detik menegur. Bagaimana caranya? Ikuti video setelah ini. Doaku, sukses bagi sahabat seluruh pemimpin, sukses bagi yang dipimpin, juga sukses customer Anda, dan juga sukses masyarakat Indonesia. Jayalah Indonesia. Salam etos. Bigger, higher, better. Semangat, 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 semangat. Go!